Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi saya, yaitu poin A, yaitu perencanaan tenaga kerja. Milkovic 2011, perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, yang sangat bermanfaat secara ekonomis. Sejalan dengan pendapat di atas, Sedermayani mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan dalam rangka mengantisipasi permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di masa yang akan datang dengan memperhatikan persediaan sumber daya manusia. Sekarang, peramalan permintaan dan suplai sumber daya manusia serta rencana untuk memperbesar jumlah sumber daya manusia. Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengendalian kebutuhan. Pengendalian kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis. Baiklah, selanjutnya itu poin B, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Secara umum terdapat paling sedikit 9 manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan sumber daya manusia menurut Rifai dan Sagala. Yang pertama yaitu memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Hal ini wajar jika seseorang mengambil keputusan tentang masa depan yang diinginkan. Ia berangkat dari kekuatan dan kemampuan yang sudah dimilikinya. Secara ini berarti bahwa perencanaan sumber daya manusia pun perlu diawali dengan kegiatan inventarisasi SDM yang sudah terdapat dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja. Melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila SDM yang ada telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Standar Operating Procedure atau SOP sebagai pedoman kerja telah dimiliki, yang meliputi suasana kerja kondusif, perangkat kerja sesuai dengan tugas masing-masing SDM telah tersedia, adanya jaminan keselamatan kerja, semua sistem telah berjalan dengan baik, dapat diterapkan secara baik fungsi organisasi, serta penempatan SDM telah dihitung berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan pekerjaan pelatihan yang telah diikuti oleh SDM dengan mengikutsertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan akan mendorong karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang keempat, menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya, untuk mengisi berbagai jabatan dan penyelenggaraan berbagai aktivitas baru kelak. Yang kelima yaitu mengembangkan informasi ketenagakerjaan. Salah satu segi manajemen SDM yang dengan dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenagakerjaan. Informasi ketenagakerjaan mencakup banyak hal. Tersedia informasi yang cepat dan akurat semakin penting bagi perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki SDM yang banyak dengan cabang yang tersebar di berbagai tempat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang keenam yaitu merencanakan tenaga kerja yang sesuai dengan analisis situasi pasar. Salah satu kegiatan pendahuluan dalam melakukan perencanaan termasuk perencanaan SDM adalah penelitian. Berdasarkan bahan yang diperoleh dan penelitian yang dilakukan untuk kepentingan perencanaan SDM, akan timbul pemahaman yang tepat dengan situasi pasar kerja. Yang ketujuh itu rencana SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam perusahaan.
Salah satu aspek program kerja tersebut adalah pengadaan karyawan baru guna memperkuat tenaga kerja yang sudah ada demi peningkatan kemampuan perusahaan mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Yang kedelapan, mengetahui pasar tenaga kerja. Pasar kerja merupakan sumber untuk mencari calon-calon SDM yang potensial untuk diterima dalam organisasi. Dengan adanya data perencanaan SDM di samping mempermudah mencari calon yang cocok dengan kebutuhan, dapat pula digunakan untuk membantu perusahaan lain yang menemukan SDM. Sebagai acuan 9, yaitu sebagai acuan dalam program pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menyusun program pengembangan SDM di organisasi. Adanya data lengkap tentang potensi yang lebih matang dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya poin C, yaitu model-model perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, model perencanaan sumber daya manusia oleh Andrew E. Sikula. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Yang kedua yaitu model perencanaan SDM sosioekonomik Battelle. Model ini digunakan untuk mempelajari karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomik yang besar. Yang ketiga, yaitu model perencanaan SDM dari Vetter. Model ini digunakan untuk kebutuhan peramalan dan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu model perencanaan SDM dari Erwin Mondi dan Robert Maynoe. Model ini digunakan perencanaan strategik yang memperhatikan pengaruh faktor lingkup internal dan eksternal organisasi. Perencanaan SDM tersebut mencakup memperhitungkan persyaratan SDM, membandingkan tuntutan persyaratan dan ketersediaan SDM, serta perhitungan ketersediaan SDM dalam perusahaan. Sekian pembacaan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.